Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan khusus mengenai menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca. Nah, dalam materi ini yang akan kita bahas menjelaskan struktur teks laporan percobaan, menelaah struktur teks laporan percobaan, menjelaskan aspek kebahasaannya, kemudian menelaah aspek kebahasaan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama yaitu struktur teks laporan percobaan. Bisa kamu lihat di layar bahwa sebuah laporan itu harus menggunakan judul, kemudian ada pendahuluan atau tujuan, kemudian ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasilnya, dan simpulannya. Jadi struktur itu sama dengan urutan atau rangkaian penyajian kita ketika kita membuat teks laporan percobaan. Ini ada contoh dari struktur teks laporan percobaan. Di sini Ibu membuatkan judulnya fermentasi ragi, yang mana pendahuluannya bisa kamu lihat sendiri bahwa kita menguraikan apa itu fermentasi serta untuk apa gunanya kita membuat percobaan ini dan kira-kira apa gunanya bagi orang yang membaca laporan kita atau orang yang mendengar atau menyaksikan percobaan kita. Semuanya kita uraikan pada bagian pendahuluan. Kemudian bagian yang kedua yaitu kita menguraikan alat dan bahannya. Nah, di contoh ada misalnya apa saja alat yang kita gunakan. Di sini ada gelas kimia, ada Erlenmeyer 2 buah dan seterusnya. Kemudian ada juga bahan-bahan yang digunakan. Kita uraikan sesuai dengan percobaan yang kita lakukan. Kemudian langkah-langkah kita menguraikan urutan kerja kita. Sesuai dengan percobaan yang kita lakukan, apa yang terlebih dahulu kita lakukan. Semuanya harus kita uraikan secara lengkap sehingga pesan yang kita sampaikan kepada pembaca atau penonton kita sampai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ada hasil. Pada hasil kita akan melihat atau kita akan menguraikan apa-apa hasil yang kita dapatkan. Ingat, untuk menguraikan hasil, datanya harus benar sesuai dengan hasil yang kita cobakan. Nah, kemudian pada bagian berikutnya yaitu kita membuat simpulan, yaitu hasil akhir setelah kita melakukan percobaan, ilmu apa yang kita dapatkan. Itu semuanya kita uraikan pada simpulan. Sebenarnya pada simpulan inilah yang menjadi ilmu atau yang menjadi informasi bagi pembaca atau penonton ketika mereka menyaksikan percobaan kita. Nah, itulah tadi strukturnya. Nanti kamu juga bisa melakukannya. Ada tugas di LKS, kamu tentukan strukturnya. Kemudian kita lihat yang kedua uraian kita yaitu mengenai aspek kebahasaan. Untuk aspek kebahasaan teks laporan percobaan, kita membahas 4 ilmu. Yang pertama yaitu adanya menggunakan kalimat kompleks atau kita kenal dengan kalimat majemuk. Mungkin kelas 7 dan kelas 8 kita juga sudah mempelajarinya. Kemudian yang kedua kita membahas tentang penggunaan diksi atau khususnya di sini menggunakan istilah-istilah teknis atau disebut juga dengan kata kajian. Jadi dalam sebuah laporan itu kita butuh kata-kata istilah sehingga laporan kita itu nampak ilmiahnya. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu kita menggunakan kalimat perintah. Ini sangat berfungsi sekali, sangat dipakai ketika kita membuat langkah-langkahnya. Pada bagian langkah-langkah kita akan menggunakan kalimat-kalimat perintah. Contohnya masukkan atau gabungkan dan seterusnya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu menggunakan kata bilangan. Dalam teks laporan percobaan kita akan menggunakan angka-angka.
kita akan menunjukkan hasil dari sebuah percobaan kita. Angka-angka yang kita gunakan itu adalah kata bilangan. Dalam sebuah bahasa, kata yang menunjukkan bilangan itu disebut dengan kata bilangan atau numeralia. Nah, itulah aspek kebahasaan yang kita bahas pada teks laporan percobaan. Ini ada contoh. Yang pertama, contoh dari kalimat majemuk. Kamu bisa lihat sendiri di layar. Kemudian ada contoh dari penggunaan kata kajian. Ada kalimat perintah dan serta kata bilangan. Nah, sekedar penegasan, kalimat majemuk berarti di dalamnya terdiri dari dua atau lebih kalimat-kalimat kecil atau kalimat tunggal, atau disebut juga dua informasi penting di dalamnya, digabung dalam satu kalimat. Itulah yang disebut dengan kalimat majemuk. Di sini ada contoh dan sudah dipisah antara kalimat pertama dengan kalimat kedua yang digabungkan. Nah, kemudian untuk istilah, kita menggunakan ada istilah organik dan anorganik. Dan begitu juga dengan kalimat perintah, kamu bisa baca sendiri. Nah, itulah aspek kebahasaan yang kita bahas pada teks laporan percobaan. Untuk tugas, silakan kamu pahami kembali lebih dalam LKS mengenai struktur dari laporan percobaan serta kaidah kebahasaannya. Dan kalau ada buku panduan yang sudah disebutkan bisa juga. Kemudian kamu kerjakan tugas LKS halaman 14. Nah, di sana ada 2 poin 1 dan 2. Cukup kamu buat menelaah struktur dan kebahasaan. Kamu uraikan 1 struktur. Kamu tentukan apa-apa saja struktur yang ada pada laporan itu. Dan kemudian kamu cari kebahasaannya. Tadi kita membahas 4 bahasa. Kamu tentukan satu persatu. Cari di dalam teks tersebut. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.